keabsahan penisbatan Syajarah Barokah pada Imam Fakhruddin Ar-Razi sangat meragukan. Kitab ini tidak dapat dijadikan dalil subut yang valid dalam ilmu nasab. Penggunaan kitab ini oleh Imaduddin sebagai rujukan utama menjadi tidak berdasar. Ustadz ini mungkin di kandangnya mungkin ini menguasai tentang kaedah-kaedah fikih, mungkin tentang nahwu shorof begitu. Dia lalu berkomentar, katanya paham Kiimat itu sesat, menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin curhat saudara. Ini bukan menanggapi, hanya curhat saja. Ini Robitoh Alawiyah mengundang seorang ustadz yang namanya Maimun Nafis. Ustadz ini mungkin di kandangnya mungkin ini menguasai tentang kaedah-kaedah fikih, mungkin tentang nahwu shorof begitu. Dia lalu berkomentar, katanya paham Kiimat itu sesat, menyesatkan. Artinya paham yang tersesat katanya. Padahal dirinya yang wong kang posang ara-ara li tamyizin wa makna kang li sifatin qaidani, wong kang posang. Ini orang posang ini, kata orang Madura. Dianya sendiri sesungguhnya yang tersesat karena tak paham tentang ilmu nasab. Begitu. Ini juara kandang kayak Chris John, karena juara kandang dia menantang Holyfield. Holyfield dikatakan juara yang tersesat. Begini saudara, di sini ada 3 poin yang perlu saya curhatkan begitu. Mohon maaf, saya ini bukan mengkritik atau apa, hanya mencurhat. Dia mengatakan di saat Ki Haji Imaduddin menggunakan metode Asy-Syajaratul Mubarakah, katanya dia menggunakan kaidah alla yakuna laha ma yu'ariduha min riqati qat'iyatid dalalah. Dia katanya mengkaitkan dengan Asy-Syajaratul Mubarakah, padahal Ki Haji Imad itu di waktu mendekti ar-ruq'ah atau khattun nasabah, apabila dikaitkan dengan Asy-Syajaratul Mubarakah, Kiimat itu tidak pernah menggunakan alla yakuna laha ma yu'ariduha min riqati qat'iyatid dalalah. Tidak. Yang dipakai Kiimat itu alla takuna mukhalifatan lil usul. Ar-ruq'ah itu atau sejenisnya seperti catatan-catatan ilmu nasab itu alla takuna mukhalifatan lil usul, harus tidak menyalahi kitab yang lebih tua, kitab yang dasar yang lebih tua begitu. Kalau hubungannya dengan syuhrah wal istifadah itu Kiimat memakai, tapi yang dipakai Kiimat itu kalau dihubungkan dengan Asy-Syajaratul Mubarakah itu pakai Rasail fi Ilmil Ansab di halaman 103, yaitu intifa'ul mu'aradah fil umum wal khusus au fil wasa'iq al bayyinat. Itu yang dipakai oleh beliau. Begitu. Jadi sampean tersesat sendiri, begitu maksudnya. Dan mengartikan dhanniyatud dilalah 'alal maksud pun dia muter-muter ke sana kemari, padahal begini. Yang dimaksud dhanniyatud dilalah 'alal maksud itu adalah di saat kitab Al-Burqatul Musyiqah karya Syekh Ali As-Sakran mengatakan wa hakadha huwa huna ubaid, hakadha huwa huna ubaid wa huwa al-ma'ruf inda ahli Hadramut. Kalau pahaman secara ringkasnya, mbah saya itu namanya Ubaid, itu yang terkenal di Hadramut. Begitu. Terus kenapa kok bisa jadi Abdullah?
Nah, dilanjutkan oleh Syekh Ali As-Sakran ini. Waqad fahimtu awalan mangkulan min tarikhil janadi wa talkhisil iwaji ila akhirih. Saya memahami, pakai pahaman ini. Awalan, pertama kali, mangkulan min tarikhil janadi, yang pahaman saya yang Ubaid ini bernama Abdullah itu diambil dari Tarikhil Janadi, yaitu As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Terus yang namanya Ubaid ini menjadi Ubaidillah bagaimana? Di halaman 151 dijelaskan, walladzi yadhharu indi, menurut paham yang jelas, menurut pahaman saya ini begitu. Sedangkan Syekh Ali As-Sakran itu mangkulnya min Tarikhil Janadi. Kita uji Tarikhul Janadi itu mulai di awal sampai akhir, tidak ada yang namanya Ubaid atau Ubaidillah, yang ada itu Abdullah. Jadi memberikan nama Abdullah dan Ubaid itu dengan pakai pahamannya sendiri, itu dikatakan dhanniyatud dilal alal maksud, bukan nama aslinya, nama dhanniyah, bukan nama qat'iyah. Begitu, sehingga nasab ini dengan menggunakan Ubaidillah maka dapat menggugurkan khattun nasab atau ar-ruk'ah, dan dapat menggugurkan syuhrah wal istifadah. Begitu. Kenapa? Karena sudah dhanniyatud dilala alal maksud, tidak sesuai mangkulan yang asli. Karena di dalam Tarikhil Janadi tidak pernah ditemukan nama Ubaid atau Ubaidillah. Bahkan tidak pernah Jadid itu ditemukan bersaudara dengan Basri ataupun Alwi. Itu tidak ada. Oleh sebab itu kata ulama nasab di Muqaddimat fi Ilmil Ansab di halaman 66 dikatakan, berarti ini termasuk daripada son'un nasab. Nasab buatan ini, atau kata dha'fun nasab, nasab yang dhaif. Apa nasab yang dhaif itu? Kategori nasab yang mardud. Begitu. Kenapa bisa mardud son'un nasab? Karena terdapat adraj. Itu maksudnya dhanniyatud dilal alal maksud nanti. Apa adraj itu? Huwa an tuzadah nuqtatun, yaitu ditambahi titik, au tukhzafu, atau membuang titik. Abdullah ditambah iya Ubaidillah nanti, padahal Abdullah, tidak ada yang Ubaidillah. Au yuzadu ismun, Abdullah Ubaid ditambahi menjadi Abdullah. Au kunyatun lismin alal asli, itu di Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 66, termasuk dari adraj yang merupakan nasab yang mardud nanti akhirnya. Begitu. Atau ditambahi kunyah, nama yang dimasukkan kepada asal. Coba lihat, adakah di dalam Tarikh Al-Janadi atau As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk bahwa diceritakan Abdullah ini mentasghir namanya? Ndak, itu walladzi yadhharu indita. Menurut pemahaman yang jelas, menurut pemahaman saya begitu, sehingga dikatakan dhanniyatud dilal alal maksud. Maka bagaimana komentarnya ulama ilmu nasab di halaman 66 Muqaddimat fi Ilmil Ansab, di bawahnya, wa'lam anna ar-ra'ya idza kana yubayinul maqul wa yukhaliful manqul wa yunaqidul usul fahuwa manhulun aw mawdu'un wal mawdu' la yuhtajju bih. Begitu. Ketahuilah sesungguhnya ar-ra'yu, pendapat, idza kana yubayinul maqul, apabila tidak sesuai dengan nalar akal sehat, wa yukhaliful manqul, sudah berbeda dari sumber yang diambilnya. Di Tarikhul Janadi itu kan Abdullah, tidak ada Ubaid, tidak ada di Ubaidillah, tidak ada.
Ndak ada Jadid bersaudara dengan Alwi, ndak ada. Dan Basri ndak ada. Yukhaliful mangkul sudah. Yang namanya Syekh Ali As-Sakran itu yukhaliful mangkul dari At-Tarikhul Janadi, padahal kitab ini sudah bermasalah aslinya. Tarikhul Janadinya saja sudah bermasalah. Begitu, sebagaimana saya jelaskan di awal itu tentang madhannul wat'i wal kadhibi. Begitu, masih salah ini. Begitu, wa yukhaliful manqul wa yunakidul usul fahuwa manhulun aw maudhu', maka itu dikatakan maudhu', buatan, palsu, kepalsuan. Wal maudhu' la yuhtajju bih, suatu yang palsu yaitu ya tidak bisa dibuat hujjah. Begitu, itu yang pertama tentang dhanniyatud dilalah 'alal maqsud. Begitu. Yang kedua, ulama nasab bukan hanya muqibun karya daripada Mahdi Ar-Rajai. Semua kitab nasab mengatakan idza qala aqibuhu min fulan awil aqib min fulan yadullu ala annahu munhasirun fihi. Itu semua kitab nasab. Coba bisa dicek di Al-Kafi Al-Muntakhab, bisa dicek di Ar-Risalah Ar-Rasail fi ilmil ansab, bisa dicek di Muqaddimat fi ilmil ansab. Begitu banyak itu. Artinya kalau di dalam sebuah nasab mengatakan aqibuhu min fulan awil aqib min fulan yadullu ala annahu munhasarun fihi, berarti anaknya itu sudah teringkas di suatu yang telah disebutkan itu, berarti inhisar itu. Sebagaimana Asy-Syajaratul Mubarakah mengatakan fa'aqibuhu min salasati banin Muhammad, Ali, Husain. Nah, itu sudah teringkas tiga itu saja, anaknya Ahmad Al-Abbah. Begitu, sehingga apabila ada kitab yang tidak lebih tua dari Asy-Syajaratul Mubarakah, kitab yang di belakangnya itu masuk kepada alla takuna mukhalifatan lil usul. Kitab yang setelahnya harus tidak menyalahi kitab-kitab yang terdahulu. Begitu. Terus dzikrul adad la yumfiz zaid, itu pakai kaidah itu. Dzikrul adad la yumfiz zaid itu kalau di dalam kaidah ilmu nasab itu masuk kepada jumlah fi'liyah. Ini bukan membahas tentang ilmu fikih, yang mana di dalam ilmu fikih kalau ada dua dalil, yang satunya ada zaidnya lebih, yang satunya ndak, mana yang dipakai? Ya di mafhum. Begitu kalau di dalam masalah fikih, kalau dua dalil, ini satunya mengatakan 5, satunya mengatakan 10, ya di mafhum nanti. Kalau ilmu fikih begitu dipadukan. Kalau dalam ilmu nasab tidak. Dzikrul adad la yumfiz zaid itu tertentu satu kepada jumlah fi'liyah. Yang kedua, ikhtiar di dalam kitab yang semasa. Sehingga alla yatakuna, kaidahnya alla takuna mukhalifatan lil usul. Yang ketiga, ada kitab yang lebih tua, baru zaid itu masuk. Sehingga di dalam Muqaddimat fi ilmil ansab juga di halaman 85 dijelaskan begitu. Idza ikhtalafah nasabani, apabila dua pakar nasab bertentangan bil wasaid dengan catatan nasabnya, satunya mengatakan anaknya 3, satunya yang mengatakan anaknya 4, maka bagaimana keputusannya? Ukhidha bil aqdam as-sahih, maka harus mengambil pada yang lebih tua, yang sahih. Itu kaidah nasab. Jadi kalau kaidah nasab, mengambil mana referensi dari dua nasab itu yang lebih tua, itu yang dipakai. Begitu. Yang lebih muda ya ditinggalkan walaupun sama-sama sahih, karena ada yang lebih tua. Kenapa? Karena kaidahnya alla takuna mukhalifatan lil usul tadi. Begitu. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga tentang keotentikan Asy-Syajaratul Mubarakah. Kenapa
Asyatul Mubarakah dikatakan otentik karena ini sudah ditahqiq satu dan tidak ada penambahan dari muhakkiknya, di dalamnya tidak ada tambahan sama sekali. Buktinya Mahdi Ar-Raja'i itu sudah mengarang kitab namanya Al-Mu'kibun, di sana mencantumkan namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir, di sana pakai Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir itu ada 4 katanya, ada 4. Sedangkan di dalam tahqiqannya di Asy-Syajaratul Mubarakah ini murni ada 3, tidak ditambahi walaupun dia punya kitab Al-Mu'kibun. Itu yang pertama. Yang kedua, telah dijelaskan di halaman 12 bahwa Asy-Syajaratul Mubarakah ini manuskripnya telah terdapat di Istanbul, Turki dengan kode manuskrip 2677 dan di sana dijelaskan bahwasanya wa waffaqa ba'da tahammulil masyaqqi al-katsirah li ahli suwari minal kitab. Utusan Al-Mar'ashi ini, utusan negara ini untuk mengambil surah daripada manuskrip aslinya di Turki ini ba'da tahammulil masyak, setelah melalui kemusyakatan yang kathir, yang banyak, artinya sulit. Begitu, sulit dapat izin, sulit mendapatkan akses. Apalagi hanya Rumel Abbas katanya telah mengoreksi, ternyata salah. Apa itu? Saya tidak percaya, takutnya apalagi cuma ini. Sanad hadisnya dipalsukan itu. Begitu, mohon maaf. Terus di dalam manuskrip itu dicatat, juga ditampilkan manuskripnya, coba bisa dibaca di halaman 12. Wa hadza akhiru hadzal mukhtasar fi ansab at-talibiyah. Kataba hadhihi nuskhata min nuskhatin sahhahal Imam Fakhruddin Ar-Razi musannifu hadzal nuskhah ila anqalah, sampai kepada titik yang terakhir di dalam manuskripnya, kitab yang tercantum di dalam kode 2677 di sana dijelaskan di sini, yaitu wa hadzal kitab al-musamma bisyajaratil mubarakah ila akhirih, ila anqala sampai panjang. Wa hadza khattu Muhammad bin Umar bin Al-Hasan Ar-Razi. Jelas ini karangan Fakhruddin Ar-Razi. Wa hadzal khat wa hadza khattu Muhammad bin Umar bin Hasan Ar-Razi musannif hadzal kitab. Itu dengan ditampilkan dengan manuskripnya. Begitu. Jadi kalau masalah umpamanya di dalam putranya Hasan Al-Askari umpamanya, di sana dikatakan yang nomor 2 tidak mengatakan Muhammad tapi dikatakan sahibuz zaman farrajahu ajjalallahu farrajahu sarif. La, itu mungkin Syekh Fakhruddin Ar-Razi, karena banyak dari tulisan-tulisan ahli nasab itu, sejarah ahli nasab itu yang menulis dari awal-awal sebelum Fakhruddin Ar-Razi ini adalah banyaknya orang yang Syiah, maka untuk menjaga keotentikan pengambilan, penukilannya tetap dipasang itu. Begitu, demi menjaga keotentikan pengambilan, karena Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu paham kalau tidak otentik nanti tulisan itu menjadi adraj al-qabihah. Begitu di dalam kaidah ilmu nasab itu. Terima kasih.